Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga kita semua selalu terlindung dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Kembali lagi bersama BEM Politeknik LPP Instagram Series yang kali ini dengan tema Tetap Peduli di Masa Pandemi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Abdullah di sini sebagai moderator, dan narasumber kali ini adalah Mas Andi Hafidin. Mas Andi Hafidin adalah Menteri Sosial di BEM Politeknik LPP Yogyakarta. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Mas Rizky sehat? Sehat, alhamdulillah. Omong-omong soal tema ini, temanya cukup menarik ya Mas Andi, tetap peduli di kala pandemi. Sebenarnya apa sih yang mendasari Mas Andi memilih tema tetap peduli di masa pandemi ini? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky dan rekan-rekan semua yang telah mempersiapkan dan mendukung acara kali ini, sehingga acara Instagram Series BEM Politeknik LPP Yogyakarta pada siang hari ini terlaksana dengan baik. Sebelum itu saya ingin mengucapkan permintaan maaf apabila nanti pada saat penyampaian yang saya sampaikan ini ternyata ada suatu hal yang mungkin kurang berkenan, dan saya harap pada kegiatan hari ini juga dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua, terutama diri saya pribadi untuk menjadi lebih baik lagi. Terkait tadi Mas pertanyaan mengenai kenapa kok milih tema pada hari ini itu tetap peduli ya di kala pandemi, telah kita sadari bersama bahwasanya kita ini hidup sebagai makhluk sosial ya Mas ya. Makhluk sosial yang artinya kita sangat membutuhkan kehadiran orang lain di kehidupan kita, dan sebaliknya juga orang lain pun membutuhkan kehadiran kita di kehidupannya. Yang saya anggap ini ialah suatu anugerah yang sangat besar ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyadarkan kita semua bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup dengan ya berdiri sendiri kayak gitu ya. Dan menyadarkan kita bahwasanya kita tidak boleh sombong, kita perlu kehadiran orang lain, kita perlu bantuan orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya bisa kita garis bawahi untuk tema kali ini itu tetap peduli di masa pandemi. Apalagi kita lihat kondisi sekarang yang masih dalam suasana new normal pasca pandemi corona ya. Yang sebenarnya dengan ada ataupun tidaknya pandemi corona ini semestinya kita tetap menjadi seorang yang peduli terhadap sesama, seperti itu sih Mas. Berarti intinya kita itu sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri gitu. Benar, ya, Mas? benar. Apapun kondisinya, sehebat apapun kita tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Ya, benar sekali itu Mas. Lalu bagaimana sih Mas dampak pandemi terhadap kegiatan sosial kita ini? Kalau bicara soal dampak ya, mungkin saya bisa mengkelompokkan menjadi dua, yaitu di ranah kita sebagai mahasiswa, yang kedua nanti dampaknya yang lebih ke sosial kayak gitu. Untuk yang di mahasiswa sendiri ini juga yang paling menonjol gitu ya Mas, itu ada dua. Yang pertama itu tentang pembelajaran, yang sebelumnya kalau di masa sebelum adanya pandemi kita belajar seperti ya biasanya kan, belajar di kelas, bertatap muka dengan para dosen, dengan kawan-kawan semua, kita saling bertukar informasi, bersenda gurau dan lain sebagainya. Namun dengan adanya ataupun ya dengan kehadiran si pandemi ini, kita harus banyak menyesuaikan dengan hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya, seperti itu ya. Kalau tadi tentang pembelajaran yang harus yang sebelumnya kita bertatap langsung, kali ini kita harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan itu menurut saya pada saat awal-awal kita melaksanakan hal tersebut ini banyak sekali kendala ya, terutama mungkin sinyal, terus nanti minat daripada kawan-kawan semua untuk belajar kayak gitu kan. Ini kan yang biasanya kita secara langsung, ini kok tiba-tiba daring kayak gitu kan. Jadi perlu penyesuaian yang khusus, tapi insya Allah dengan beriring
sejalannya waktu ini nanti kegiatan yang seperti ini sudah mulai terbiasa di kehidupan kita. Nah, untuk yang kedua tadi selain pembelajaran untuk di ranah mahasiswa sendiri itu ada dampaknya juga bagi khususnya kita yang salah satu dari pengurus Ormawa di Politeknik LPP Yogyakarta. Ini kendala yang paling dirasakan gitu ya Mas Rizky, itu mengenai kegiatan Ormawanya sendiri. Maksud saya kita harus benar-benar jeli ya dalam mempertimbangkan kegiatan-kegiatan mana sih yang sekiranya ini masih bisa berjalan di kala pandemi, dan kegiatan-kegiatan mana sih yang ini sudah nggak bisa lagi untuk dilanjutkan, dan sekiranya apakah ada kegiatan-kegiatan baru yang bisa untuk dilakukan di kala pandemi kayak gitu. Artinya ini inovasi kegiatan baru seperti itu sih. Nah, kalau dampak yang selanjutnya itu tadi dua yang dari bidang mahasiswa kayak gitu ya, kehidupan mahasiswa. Untuk yang umum sih saya mengambil yang kecil-kecil saja. Yang pertama tentunya ketika kita hidup di lingkungan masyarakat itu setelah adanya pandemi ini terasa seperti ada gap ataupun jarak ya, yang sebelumnya kita bertemu dengan sanak saudara, terus nanti bertemu dengan tetangga-tetangga kita itu ya biasa-biasa aja, namun oleh karena adanya pandemi kita harus social distancing gitu kan, ada jarak seperti itu. Jadi kayak aneh aja awal-awal, tapi sekarang ya sudah menyesuaikan lagi. Yang kedua, kalau kita lihat di kegiatan-kegiatan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup itu banyak sekali ya. Saya juga turut prihatin mengenai hal tersebut. Itu contohnya banyak pekerja yang di PHK. Yang kedua, usaha-usaha yang menengah ke bawah pada saat awal-awal pandemi itu banyak yang tutup, terutama kalau kita lihat di sini di Jalan Malioboro waktu itu sepi sekali pada saat awal-awal corona. Dan tidak luput pula di kegiatan pertanian ini juga banyak dampaknya, apalagi pada saat untuk penjualan hasil panennya itu terombang-ambing harganya, sehingga para petani ini juga mengalami keluh kesah akibat dampak dari corona. Seperti itu sih Mas. Berarti secara garis besar itu baik mahasiswa maupun umum itu sama-sama terdampak ya kan Mas? Dampak Baik semuanya. secara langsung maupun tidak langsung dalam segi ekonomi, kesehatan, sosial begitu. Sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, mengingatkan kembali kepada teman-teman jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, karena pada akhir acara ini akan diadakan giveaway untuk 2 pertanyaan terbaik. Ya, bisa dilanjutkan Mas Andi? Bisa. Lalu saya ingin bertanya nih Mas Andi, bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa peduli dalam diri kita? Karena kan ada orang ini ya yang mungkin istilahnya sekarang mager gitu kan, apalagi dalam keadaan social distancing kayak gini, new normal kan, pasti mereka itu untuk beraktivitas saja udah sulit mungkin. Nah, itu bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli kita? Mengenai hal tersebut ya, kalau bicara tentang bagaimana sih menumbuhkan rasa kepedulian kita, sebenarnya menurut pribadi saya ini tidak ada cara khusus ya untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Tapi perlu kita ketahui dan kita rasakan seperti itu, bahwasanya di dalam diri kita itu sejatinya itu sudah ada tertanam rasa kepedulian kita terhadap sesama. Mungkin oleh karena ini ya, kita ini memang digariskan sebagai makhluk sosial, sehingga sadar tidak sadar di dalam diri kita itu memang sudah ada rasa kepedulian. Nah, untuk itu tinggal bagaimana dan seberapa besar kita untuk menggerakkan hati kita untuk ya istilahnya mengaplikasikan daripada rasa peduli sosial yang sudah tertanam di dalam diri kita. Tapi untuk itu mungkin bisa bisa kita lihatlah urutan kejadiannya ya. Yang pertama, kalau kita ingin menumbuhkan rasa sosial itu yang pertama kita melihat bagaimana sih, apa sih yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di negara-negara kita dan orang lain, itu kita bisa melihat. Apalagi sekarang didukung dengan teknologi untuk penyebaran informasi kan sangat
tepat dan luas seperti itu ya Mas Rizky, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi. Setelah itu kita, menurut saya secara otomatis itu sudah, setelah kita melihat itu langsung merasakan ya, oh ternyata ada contoh ya, ada suatu bencana alam, tentunya kita melihat ada rasa simpati ataupun empati kayak gitu kan, kita bisa melihat dan merasakan bahwasanya ini juga, kalau apa yang mereka rasakan itu juga bisa kita rasakan juga, bagaimana sulitnya, bagaimana sedihnya dan lain sebagainya. Nah setelah kita melihat, merasakan, tentunya kita juga, ini kadangan juga ya, kadangan itu langsung merencanakan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan terkait suatu kejadian yang telah kita lihat dan kita rasakan tadi. Nah setelah itu, dan yang terakhir ini sebenarnya yang menjadi kunci untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa kepedulian kita, yaitu di actionnya ataupun langkah nyata yang akan kita perbuat. Banyak orang yang sebenarnya tahu, sebenarnya bisa, tapi dia enggan untuk bergerak. Contohnya yang sederhana, apabila kita melihat sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, tidak dibuang di tempat yang semestinya, sebenarnya kita tahu bahwasanya itu sampah, yang dimana sampah ini adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi ataupun barang sisa, dan kita tahu bahwasanya ini dapat ya merusak lingkungan, merusak pemandangan, kita tahu itu, dan kita juga tahu bahwasanya seharusnya ini dibuang ke tempat yang semestinya. Kita tahu itu apa, kita bisa merasakan seperti apa sih itu, dan kita tahu juga langkahnya, tapi kadang kita acuh, sudahlah biarlah, baru satu sampahnya kayak gitu. Itulah yang menurut saya hal yang berbahaya apabila hal tersebut dilakukan berulang kali. Jadi pada intinya untuk menumbuhkan ini tinggal seberapa kuat dan bagaimana cara kita untuk tergerak hatinya untuk melakukan apa yang telah kita lihat, kita rasa dan kita rencanakan, kayak gitu Mas, untuk kepedulian sosialnya. Berarti pada dasarnya kita semua ini sudah memiliki rasa peduli begitu ya Mas? Benar. Tinggal bagaimana cara kita membangun atau mau mengaplikasinya itu ke arah yang tepat gitu. Benar. Lalu bentuk rasa peduli itu bagaimana sih Mas? Atau memang harus selalu dalam bentuk materi atau mungkin ada bentuk lain? Ya, kalau secara bentuk sendiri sebenarnya banyak ya, kita secara materi, secara fisik, dan yang tak kalah penting kita mendoakan atas apa yang terjadi untuk saudara-saudara kita, itu pun sebenarnya sudah termasuk langkah yang kita perbuat, daripada kita diam dan membiarkan. Jangan sepelekan doa bahwasanya itu hal yang kecil, tapi dengan kita mendoakan, mana tahu ada jalan lain yang bisa mereka rasakan tanpa perantara kita secara langsung, tapi kita juga mendoakan agar mereka tetap pulih ya dari kesedihan dan rasa yang ya hancurlah setelah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Nah untuk bentuk-bentuknya yang kalau kita kelompokkan ke mahasiswa gitu ya, khususnya kita di organisasi BEM Politeknik LPP Yogyakarta beserta beberapa ormawa yang lalu, kita di Kementerian Sosial itu ada naungannya itu UKM Sosial Kesehatan. Dari situ kita bekerja sama dan melakukan beberapa kegiatan juga. Di antaranya yang waktu itu yang pertama kita lakukan itu ada kegiatan membantu mahasiswa Politeknik LPP. Dalam kegiatan ini sebenarnya yang mendasari ialah kita membantu sesama kawan-kawan kita yang pada saat awal-awal pandemi itu stay di Jogja. Jadi ada beberapa kawan yang sudah pulang kampung dan ada juga beberapa kawan dari kita yang tetap stay di Jogja, yang awalnya diharapkan itu corona cepat berlalu, tapi ternyata ini berlarut sekian lama. Jadi kawan-kawan yang sudah pulang kampung ini tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan aksi sosial, yaitu membantu dengan mengumpulkan open donasi, yang kemudian hasil dari open donasi tersebut dialokasikan untuk dijadikan sembako dan kebutuhan mendasar lainnya yang kemudian diberikan kepada kawan-kawan kita semua. Dan kegiatan membatik ini
dilakukan selama 2 kali, Mas. Nah, selain itu ada juga tadi di naungan kita itu ada UKM sosial kesehatan yang waktu itu kebetulan terjadi suatu musibah, kalau tidak salah itu di daerah Sulawesi, banjir. Jadi waktu itu kawan-kawan dari UKM sosial kesehatan tergerak hatinya untuk melakukan galang dana, dan hasil dari galang dana tersebut disalurkan oleh lembaga-lembaga untuk penyaluran seperti ACT dan ditujukan kepada saudara kita yang tertimpa musibah di Sulawesi itu. Nah, selain itu juga yang ini masih dalam tahap persiapan kayak gitu, itu ada kegiatan Politeknik untuk Negeri atau yang disingkat PUN. Sebenarnya PUN ini juga udah berlangsung di tahun lalu dan yang ini ialah tahun yang kedua, di mana PUN ini lebih ke kegiatan bina desa. Nah, untuk PUN ini sejauh ini ya masih dalam proses penyesuaian, oleh karena yang sebenarnya PUN ini dilaksanakan sebelum adanya corona, tapi oleh karena pada saat hampir saja menuju hari H itu sudah ada himbauan untuk seluruh kegiatan mahasiswa itu dihentikan. Oleh karena itu PUN ditunda sementara dan dilanjutkan sekarang, tapi dengan kondisi yang berbeda. Kita harus memperhatikan tentang jaga jarak, tentang menjaga protokol kesehatan. Jadi tentunya banyak perubahan yang terjadi di PUN. Nah, untuk bentuk-bentuk umum tentang kepedulian kita terutama di masa pandemi itu ya yang sederhana saja. Yang pertama itu bisa kita mengingatkan orang lain tentang kebersihan, tentang jaga jarak, tentang ya kita memakai masker dan lain sebagainya. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk rasa kepedulian kita di masa pandemi ini. Saya kira seperti itu, Mas. Lalu untuk PUN sendiri itu kan, Mas, itu kan rencananya PUN itu dilakukan secara tatap muka sebelumnya kan, sebelum terjadi pandemi ini. Ya, benar. Sebenarnya ada kendala nggak sih, Mas, dari teman-teman panitia sendiri, karena kan sebelumnya direncanakan dalam secara langsung, lalu tiba-tiba dengan adanya virus ini harus diubah secara online. Nah, itu bagaimana, Mas, kendalanya mungkin? Ya, kendala yang pertama yang kami alami ya, terutama para panitia Politeknik untuk Negeri yang dalam bungkusan ini ialah bina desa. Yang pertama itu mengenai perizinan ya, Mas, yang sebelumnya kita izin ya penyampaian dari kampus ke desa dan izin keramaian di desa sekarang lebih kompleks dan lebih memperhatikan protokol kesehatan. Nah, yang kendala yang kedua sih yang lebih utama lagi tentang bagaimana kita menyesuaikan suatu kegiatan yang ini masih tetap tetap memperhatikan protokol kesehatan tentang jaga jarak dan lain sebagainya, tapi yang tetap ngena kegiatannya tetap bermanfaat sebagaimana kita melaksanakan bakti bina desa di masa sebelum pandemi kayak gitu sih, Mas. Tadi ada izin, protokol dan penyesuaian kegiatannya. Sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari viewers kita. Mungkin belum ada pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, Mas, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya ingin saya tanyakan di awal tadi, mungkin karena saya kelewatan atau kelupaan gitu. Mas Andi sendiri ini kan Menteri Sosial di BEM Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi apa sih, Mas, yang mendasari Mas Andi ini untuk masuk BEM? Kalau saya boleh sedikit bercerita ya, kembali ke beberapa tahun yang lalu ketika saya menjadi maba, ketertarikan saya untuk ikut BEM sebenarnya didasari atas rasa kagum dan ingin tahu. Kagumnya oleh karena dulu saya posisi sebagai mahasiswa baru, melihat kakak tingkat kita yang sibuk dengan urusan organisasi, dengan mengatur waktu dan lain sebagainya, itu kelihatannya sangat luar biasa gitu loh. Padahal ya
sebelum masuk kuliah pun sudah ada ikut organisasi di OSIS di SMK, namun menurut saya pada saat pelaksanaan organisasi di perkuliahan itu lebih kompleks. Oleh karena itulah saya merasa kagum, ini luar biasa menurut saya ya, kakak-kakak tingkat, dan itu membuat rasa kagum saya semakin tinggi dan membuat saya ini penasaran bahwasanya saya ingin juga mempelajari seperti apa sih kok bisa kayak gitu. Jadi atas dasar tersebut saya mencoba untuk mengikuti kegiatan Ormawa yang waktu itu kebetulan juga yang saya ikuti itu UKM Sosial Kesehatan. Dari situ saya belajar banyak dari ketuanya, dari anggotanya, dari demisionernya juga tentang bagaimana sistem di organisasi itu sendiri, bagaimana mengatur keuangan, waktu, serta mengatur anggotanya, itu yang paling utama. Nah dari situ kebetulan di tahun ketiga saya masuk perkuliahan ini, saya mencoba untuk masuk ke dalam kabinet yang di tahun ini dipimpin oleh Mas Yusuf Paisol dan Mas Rido Fikri. Oleh karena itu saya mencoba untuk ya ikut terjun, ikut belajar juga, bersosialisasi dengan kawan-kawan tentang bagaimana untuk mengelola organisasi yang lebih baik lagi. Seperti itu sih Mas untuk hal yang mendasari saya ingin masuk ke BEM. Berarti murni karena keinginan sendiri ya Mas, dan karena ingin belajar agar menjadi orang yang lebih baik. Ya. Lalu kalau untuk tugas Kemensos sendiri apa sih Mas dan naungannya? Untuk tugas dari Kementerian Sosial sendiri ini ada 5. Yang pertama itu merumuskan rencana dan kebijakan di dalam bidang sosial. Yang kedua sendiri itu melaksanakan koordinasi. Artinya kita tadi mempunyai satu naungan yaitu UKM Sosial Kesehatan, artinya kita perlu melaksanakan koordinasi dengan UKM tersebut. Yang ketiga yaitu menjalankan program kerja yang telah kita rencanakan dan kita setujui di musyawarah kerja. Jadi di awal kepengurusan itu kita melaksanakan musyawarah kerja mengenai apa-apa yang akan kita laksanakan dalam satu periode ke depan. Oleh karena itu tugasnya ialah setelah merencanakan, merumuskan, yaitu tinggal melaksanakannya. Kemudian yang keempat itu mengajukan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang terakhir mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya juga kepada Presiden dan Wakil Presiden. Itu beberapa tugas yang diemban oleh Kementerian Sosial. Nah untuk naungannya sendiri tadi sudah saya sebutkan beberapa kali bahwasanya untuk Kementerian Sosial ini menaungi satu unit kegiatan mahasiswa yaitu UKM Sosial Kesehatan. Nah untuk itu saya dibantu oleh satu wakil menteri saya yang bernama Rizky Hamdani. Seperti itu Mas. Jadi naungannya itu ada satu UKM Soskes. Lalu cara untuk menjaga komunikasi dengan baik agar tetap berjalan dengan baik dengan naungan itu gimana sih Mas? Karena seperti yang kita tahu, karena sekarang lagi pandemi pasti kan tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi harus dilakukan melalui online. Kalau online kan pasti banyak kendalanya, miskomunikasinya gitu. Ya, sebenarnya kita bisa rasakan bersama bahwasanya kalau kita berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung itu ada satu beda, walaupun garis tengahnya untuk kita berkomunikasi itu tetap ada. Artinya kita ada hubungan timbal balik, ada yang kita menyampaikan, ada yang menanggapi, itu tetap terjalin komunikasi, tapi ada suatu yang beda. Oleh karena dulu kita bisa berkomunikasi secara langsung dan lain sebagainya, kita sekarang dibatasi itu ya oleh karena adanya protokol kesehatan. Oleh karena itu kalau dari pribadi saya dan wakil saya di UKM, maksud saya di Kementerian Sosial, untuk tetap menjalin hubungan ya antara Kementerian Sosial dan naungannya UKM Soskes, kita sering melakukan ya komunikasi sederhana. Ya maksud saya enggak melulu tentang kegiatan BEM, kita bisa sharing tentang suatu hal, menanyakan kabar, bersendaguro dan lain sebagainya. Dan tidak luput pula tentunya kita tidak melupakan tugas dan kewajiban kita untuk tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu kita melakukan koordinasi seperti tadi yang saya katakan di depan, dari program kerja yang telah direncanakan oleh UKM Soskes di awal periode itu kira-kira setelah
terjadi adanya pandemi ini, mana sih kegiatan yang harus ditunda ataupun mana sih kegiatan yang harus memang nggak bisa dilaksanain lagi kayak gitu, dan mana tahu adakah kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya bisa dilaksanakan yang sesuai dengan kondisi yang sekarang kayak gitu sih Mas, sederhana aja. Berarti intinya tetap menjaga komunikasi, menanyakan kabar, entah Benar. itu atau basa-basi. Ya basa-basi lah biar lebih akrab aja. Kalau Iya. kita bicara mengenai kegiatan melulu kan lama-lama juga kayak terasa ada gap ataupun Iya, jarak bosan kayak ya gitu. mungkin ya, Mas. Bosan. Oh ya, ini Mas ada pertanyaan Ya. dari teman-teman viewer kita. Ada pertanyaan dari Nofri Ramadhani Siregar 19. Bagaimana cara mengedukasi khususnya di kalangan mahasiswa supaya meminimalisir rasa trauma pandemi agar tumbuh rasa kepedulian serta berbagi dengan sesama? Iya, kalau tadi saya tidak salah mendengar ya, artinya kita bagaimana meminimalisir rasa apa tadi, kalau boleh diulang? Bagaimana cara mengedukasi khususnya di kalangan mahasiswa supaya meminimalisir rasa trauma pandemi agar tumbuh rasa kepedulian serta berbagi dengan sesama? Kalau mengedukasi mahasiswa untuk meminimalisir rasa trauma mengenai hal tersebut saya tidak mengetahui, tapi yang jelas itu bisa kita kontrol di diri kita pribadi. Oleh karena tadi kita seberapa trauma sih kita dengan pandemi ini, padahal asal kita tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, dan ya mengikuti himbauan dari pemerintah, tentunya ini tidak terlalu menjadi trauma yang sangat berat ya, terutama di kalangan mahasiswa. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru, sistem-sistem yang baru, sehingga kita tetap bisa untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana kita lakukan pada saat sebelum pandemi. Nah, untuk yang terkait tadi untuk yang rasa kepeduliannya oleh karena trauma tadi, sebenarnya ya jangan terlalu dijadikan beban pikiran sehingga kita lebih fokus ke coronanya, padahal masih banyak hal lain, masih banyak orang lain yang masih membutuhkan ya uluran bantuan kita kayak gitu, sehingga jangan terlalu fokus ke masa pandeminya, tapi lebih fokus ke menenangkan diri dan apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini kayak gitu Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. Kak, bagaimana cara menyikapi bantuan-bantuan kepedulian yang masih sering salah sasaran? Dan lebih parahnya ada yang menyelewengkan dana bantuan tersebut. Mengenai hal tersebut bagaimana menyikapi adanya bantuan-bantuan sosial yang tidak sesuai sasaran, apalagi dalam tanda kutip ya korupsi kecil-kecilan mungkin ya, seperti itu. Kalau untuk itu, kalau memang itu orang-orang tersebut kita tahu ataupun dekat di sekitar kita, ada baiknya kita mengingatkan orang tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang demikian, tentunya dengan pendekatan yang secara pribadi. Jangan pada saat sedang bersama orang lain kita langsung mengingatkan, jangan ya menyelewengkan dan lain sebagainya, itu jangan. Artinya kita pendekatan secara pribadi, bagaimana kita menasihati orang tersebut agar tidak melakukan hal yang demikian. Nah, seandainya pun orang-orang yang melakukan hal tersebut itu jauh dari kita, ya kembali lagi kita doakanlah agar orang-orang tersebut tidak mengulangi lagi ya perilaku-perilaku yang demikian, karena tentunya ini merugikan orang banyak kayak gitu Mas Rizky. Baik, seperti itu mungkin jawaban dari Mas Andi. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas, atau Silakan. mungkin mau minum dulu? Lanjut aja dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Hamdani _ MRP. Kak, bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang yang open donasi akan menyalurkan donasinya tepat sasaran? Sementara kan hari ini kebanyakan kegiatannya online dan tampilan bisa direkayasa. Ya, kalau mengenai hal tersebut sebenarnya jatuhnya ke rasa percaya kita ya. Kalau kita sudah memberi tapi kita kok nggak percaya
bahwasanya apa yang kita salurkan itu diselewengkan ataupun nanti sudah disalurkan atau belum, nanti jatuhnya malah kayak nggak ikhlas. Jadi ya kita memberikan bantuan, kita percaya dan kita ikhlas bahwasanya orang-orang yang kita percayai untuk menyalurkan dana tersebut sudah memberikan dana bantuan tersebut ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu sih Mas, sederhana aja. Ada lagi nih Mas pertanyaan dari Widi Dwi Oktoria. Kak izin bertanya, ya. Untuk yang kegiatan Politeknik untuk negeri itu kegiatannya seperti apa ya? Kalau bisa dijelaskan lebih jelas lalu ditunjukkan untuk siapa kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi kalau boleh diulang? Mbak Nindi ya? Widi Dwi Widi. Oktoria. Mbak Widi ini ya. Mbak Widi, izin saya menyampaikan tentang kegiatan Politeknik untuk negeri, bahwasanya ini ialah kegiatan yang dibungkus seperti Bina Desa. Artinya untuk tahun ini kegiatan Politeknik untuk negeri sudah berjalan yang kedua kali, insya Allah tahun ini kedua kali. Tahun kemarin sudah terlaksana itu di sekitar Yogyakarta juga, dan tahun ini sebenarnya sudah pindah 3 kali ya. Artinya untuk kegiatan Politeknik untuk negeri ini memang benar-benar kegiatan yang kita tujukan untuk masyarakat desa yang dalam tanda kutip ya bukan tertinggal ya, tapi artinya memang patut untuk kita dorong agar lebih baik lagi sih. Bukan perihal tentang finansial dan lain sebagainya. Artinya kita datang ke situ memberikan dampak positif walaupun kecil, itu juga sudah suatu hal yang baik. Nah, untuk itu kegiatan pun ini yang rencananya waktu itu kita laksanakan di bulan April tanggal 3, 4, dan 5. Oleh karena adanya pandemi harus tertunda beberapa bulan, dan waktu itu awalnya kita melaksanakan di daerah Ngelipar di Gunung Kidul. Oleh karena tertunda kita harus mencari lagi. Waktu itu juga sudah sempat nyari di daerah Magelang, itu di desa Krinjing ya, tapi ya oleh karena itu tadi masih seperti yang saya sampaikan, dampak daripada corona ini yang terkait kegiatan Ormawa dan kendala-kendala yang dialami tadi sudah saya sebutkan, perihal perizinan baik dari kampus ataupun dari pihak kepolisian maupun dari desa ini cukup alot gitu ya Mas, cukup susah. Oleh karena itu ya kita perlu penyesuaian lagi hingga akhirnya kegiatan pun ini insya Allah berlabuh untuk tahun ini di desa Selopamioro di Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Nah, untuk kegiatan sendiri kalau awal-awal dulu kita lebih ke kegiatan yang langsung gitu ya Mas, langsung dan memberikan edukasi tentang kesehatan dan ya sedikit bantuan sosial. Kalau yang sekarang lebih ke kegiatan daring kayak webinar, tapi kegiatan webinar ini yang dilakukan ya moga-moga yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, dan luarannya nanti bisa berdampak yang ya ada perubahan lah sedikit dari apa yang telah kita laksanakan ke desa tersebut, kayak gitu Mas. Ada pertanyaan lagi nih Mas, pertanyaannya kayaknya menarik ini. Dari Ira Febrianti _Putri. Kak izin bertanya, bagaimana peran mahasiswa memposisikan dirinya di kalangan masyarakat dengan rasa kepedulian di masa pandemi ini? Baik, untuk memposisikan diri tadi sebenarnya sudah saya singgung ya, yang mengenai bentuk-bentuk rasa kepedulian di era pandemi, terutama kalau yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Kalau kita mau mencari-nyari kegiatan yang lebih ngena itu sebenarnya banyak ya Mas, tapi kalau kita ngambil yang sederhana saja, kalau kita posisi mahasiswa, oleh karena ya kebanyakan ya kalau di desa, terutama saya juga orang desa, itu mengenai hal-hal yang demikian itu masih lumayan lah, ya wis lah, nggak terlalu dipikirin kayak gitu ya. Mungkin dari situ kita bisa ikut serta dalam, biasanya kan di desa tuh kan ada kayak Karang Taruna, terus nanti ya kegiatan pemuda lainnya, kita bisa
ikut mensosialisasikan bahwasanya ini memang keadaan yang serius. Coba kita rumuskan dengan pemuda-pemuda desa yang ada di situ ataupun dengan perangkat desanya langsung kayak gitu ya, bahwasanya bagaimana sih agar masyarakat di desa ataupun ya di lingkungan kota kayak gitu ya, yang mungkin nanti masih ada banyak yang belum begitu peduli dengan kondisi yang sekarang, kita bisa ingatkan kayak gitu ya, hal-hal yang sederhana aja. Untuk itu kita perlu ya memposisikan diri, bagaimana kita jangan terlalu menonjol bahwasanya kamu ini salah Pak, kamu ini salah Bu, kamu tidak memperhatikan ya kondisi sekarang, jangan seperti itu, tapi lebih ke pendekatan yang lebih halus lagi dan lebih kena lagi kayak gitu. Ini masih ada 3 pertanyaan, Mas Andi, bagaimana mau dilanjutkan atau Lanjut aja. lanjut? 3 lagi kan ya? Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini dari Katon Wardana _ Kak, izin bertanya, dalam keadaan seperti ini sangat sulit sebagai mahasiswa untuk bergerak terjun langsung ke masyarakat. Sebagai seorang mensos, apa yang bisa kakak berikan dan lakukan dalam menjalankan tugas-tugas kakak? Sebenarnya tadi udah banyak contoh ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan kayak gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung kayak gitu. Oleh karena kita ya banyak kendalanya seperti tadi yang saya ucapkan, terutama di perizinan dan keresahan ya. Artinya kalau kita datang ke ke suatu tempat yang baru, kita seperti diwas-was oleh orang lain. Oleh karena itu untuk menjalankan tugas tersebut perlu adanya penyesuaian yang lebih lanjut agar kegiatan kita tetap berlanjut, kegiatan kita tetap berjalan dengan baik, tapi dengan mematuhi koridor-koridor protokol kesehatan kayak gitu sih Mas. Lebih ke ya nyerempet dikit kayak gitulah, nggak terlalu yang menggebu-gebu seperti sebelum adanya pandemi seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah hampir habis, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan langsung pada Mas Andinya sendiri. Gitu, oke, nggak apa-apa. Berhubung kita sudah berada di penghujung acara, tadi kan di awal sudah saya ingatkan bahwa kita akan mengadakan giveaway kepada 2 pertanyaan terbaik. Mungkin bisa langsung dipilih oleh Mas Andi sendiri pertanyaannya. Sebenarnya semua pertanyaan yang disampaikan baik semua ya, tapi kalau jika diharuskan untuk memilih, mungkin pertanyaan yang saya pilih tadi ada yang dari Mbak Widi ya, kalau nggak salah tadi ya, Mbak Widi, sama yang dari Mbak Novri. Itu 2 penanya yang ya moga-moga ini yang terbaik seperti itu Mas. Dan mungkin saya ucapkan selamat gitu ya kepada Mbak Widi dengan Mbak Novri atas rezekinya untuk memenangkan giveaway. Semoga dengan dapatnya giveaway ini menjadi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Instagram series BEM Politeknik LPP di minggu selanjutnya. Seperti itu Mas Rizky. Jadi sudah diumumkan ya bahwa pemenangnya itu tadi ada Mbak Widi dan Mbak Novri. Kepada pemenang giveaway pada acara hari ini, bisa cek kontak person yang ada di bio BEM ya, nanti bisa dihubungin untuk giveaway-nya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Mas Andi untuk teman-teman semua. Baik, jika harus menyampaikan sedikit pesan, mungkin ini sangat sederhana, tapi moga-moga bisa menjadi pengaruh yang besar bagi teman-teman, bahwasanya jangan menunggu untuk menjadi orang yang baik. Ya, jangan menunggu menjadi orang yang baik untuk melakukan suatu kebahagiaan, untuk melakukan suatu kebaikan terhadap sesama. Jadi mungkin saya ulangi bahwasanya Mas Rizky, kita jangan menunggu jadi orang yang baik untuk melakukan hal-hal yang itu suatu kebaikan untuk sesama kayak gitu sih Mas. Jadi lebih tepatnya, walaupun kita ya sebejat apapun,
kalau ada orang yang membutuhkan ya kita harus tetap baik kepada orang tersebut, dan banyak contoh sih untuk hal tersebut. Terima kasih Mas. Berarti intinya kita tetap terus berbuat baik ya kan Mas, walaupun kadang orang juga nggak selalu berbuat baik ke kita gitu Ya, kan. ya kalau kita berpikir bahwasanya kita berbuat baik dan orang akan membalas berbuat baik kepada kita, ini jatuhnya bukan kita berbuat baik tapi kayak jual beli. Jadinya apa yang kita kasih harapannya orang lain ngasih juga kepada kita, kayak jual beli aja, itu bukan suatu kebaikan. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah saat penyampaian. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali BEM Politeknik LPP Instagram Series di minggu depan di hari Rabu dan jam 2 atau di hari dan jam yang sama, namun dengan narasumber dan tema yang berbeda tentunya. Sekian dari saya Rizky Abdullah sebagai moderator dan Mas Andi Afidin sebagai narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.